Sejak bergabung dengan City pada 2016, Pep Guardiola telah mempersembahkan 6 gelar Premier League. Namun musim ini, menjadi tantangan besar yang belum dapat ia atasi dengan baik. Musim ini sangat buruk, kata Guardiola. Tugas saya adalah mengatasi situasi ini dengan lebih baik dari yang saya lakukan musim ini. Guardiola mengakui bahwa standar permainan timnya tahun ini tidak cukup memadai, dan banyak hal yang perlu diperbaiki. Ia menyatakan bahwa 1 gelar atau tiket Liga Champions tidak akan menghapus kenyataan bahwa mereka gagal mempertahankan gelar Premier League. Standar kami dan banyak hal lainnya tidak cukup baik. Itu adalah kenyataan, tambah Guardiola. Saya berharap ini tidak akan terjadi lagi musim depan. Itulah yang paling penting. Sandro Tonali baru saja meraih trofi pertamanya bersama Newcastle setelah mengalahkan Liverpool di final EFL Cup. Dia mengungkapkan kegembiraannya bisa memberikan gelar kepada para penggemar yang setia. Memenangkan trofi bersama para penggemar setelah 70 tahun adalah momen yang sangat istimewa, kata Tonali. Kami beruntung memiliki penggemar terbaik di dunia. Mereka selalu mendukung tim dalam kondisi apapun, tambahnya. Di sisi lain, meskipun sering dikaitkan dengan klub-klub besar seperti AC Milan, Juventus, dan Barcelona, Tonali memastikan hal tersebut tidak mempengaruhi fokusnya. Ini disebabkan, ia jarang menggunakan ponsel, kecuali untuk keluarga. Media sosial pun hanya ia gunakan untuk melihat cuplikan setelah pertandingan. Dan kebiasaan menghindari media sosial, sudah dilakukan Tonali sejak muda. Dalam 17 hari ke depan, Barcelona akan menjalani 6 pertandingan penting, yang akan menguji ketahanan tim asuhan Hansi Flick. Flick menegaskan, bahwa timnya siap menghadapi jadwal padat ini. Kami siap dan bertekad untuk berjuang hingga akhir musim, ujarnya. Barcelona akan memulai periode sibuk ini dengan pertandingan melawan Girona. Pertandingan ini sangat penting untuk menjaga posisi mereka di puncak klasemen La Liga. 3 hari setelahnya, mereka akan menghadapi Atletico Madrid di leg kedua semifinal Copa del Rey, di mana kemenangan akan membawa mereka ke final turnamen domestik tersebut. Tak lama kemudian, Barcelona juga harus bertandang ke Jerman, untuk melawan Borussia Dortmund di Liga Champions, yang hasilnya akan menentukan langkah mereka di kompetisi Eropa. Hansi Flick menyadari, bahwa jadwal padat ini bisa menjadi tantangan besar. Namun ia yakin, timnya dapat menghadapinya dengan fokus dan konsistensi. Seperti yang sudah diketahui, Leny Yoro baru-baru ini mengalami masalah cedera, saat pertandingan melawan Arsenal bulan lalu. Namun, cedera tersebut kabarnya tidak terlalu serius. Bahkan, Yoro sudah kembali berlatih bersama tim utama baru-baru ini. Dalam wawancaranya di Sky Sports, Yoro mengungkapkan kondisi terkininya, dan menyatakan bahwa dia sudah siap kembali bermain untuk Setan Merah. Saya merasa sehat secara fisik dan mental sekarang. Kaki saya sudah tidak terasa sakit lagi, jadi saya siap untuk bermain lagi, ungkap Yoro. Dia juga menambahkan, bahwa selama proses pemulihan, dukungan dari rekan-rekan setim dan staf Manchester United sangat berarti baginya. Hal tersebut, membuatnya semakin termotivasi untuk cepat pulih. Alejandro Garnacho adalah salah satu produk Akademi Manchester United. Sejak dilatih oleh Erik ten Hag, winger asal Argentina ini mulai menjadi pemain reguler di skuad utama Setan Merah. Penampilan cemerlangnya menarik perhatian sejumlah klub besar Eropa, yang berencana merekrutnya di bursa transfer musim panas mendatang. Menurut laporan dari media Spanyol, Fichajes, Manchester United dikabarkan bersedia untuk menjual Garnacho pada musim panas nanti. Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa MU berada dalam posisi terpaksa untuk melepas Garnacho, karena kondisi keuangan mereka yang tidak stabil. Hal ini, mempengaruhi anggaran transfer mereka untuk musim panas. Sementara itu, Ruben Amorim membutuhkan tambahan beberapa pemain baru, untuk membuat MU lebih kompetitif di musim depan. Dalam keadaan seperti ini, Garnacho kabarnya akan menjadi korban yang dilepas oleh Setan Merah. Antoine Griezmann kembali menorehkan sejarah baru di La Liga. Penyerang Atletico Madrid ini, kini resmi menjadi pemain non-Spanyol dengan jumlah penampilan terbanyak di kompetisi bergengsi tersebut. Griezmann berhasil melewati rekor yang sebelumnya dipegang oleh Lionel Messi. Setelah mencatatkan penampilan ke-521 di La Liga, saat Atletico Madrid bermain imbang melawan Espanyol. Sebelumnya, Messi memegang rekor ini dengan 520 penampilan sepanjang karirnya bersama Barcelona. Rekor tersebut bertahan sejak tahun 2021, hingga akhirnya dilampaui oleh Griezmann. Pencapaian luar biasa ini, semakin menegaskan konsistensi dan ketangguhan Griezmann di dunia sepak bola Spanyol. Sejak kedatangannya di La Liga, ia telah memperkuat 3 klub berbeda, dan terus menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu pemain terbaik, selalu menjadi andalan di lini depan. Beberapa pekan terakhir, muncul kabar bahwa Onana akan didepak dari Manchester United. Ruben Amorim dilaporkan berencana untuk melepas kiper tersebut pada musim panas mendatang, karena penampilannya yang tidak konsisten. Manchester United kabarnya sudah menemukan beberapa calon pembeli untuk Onana, dengan beberapa klub dari Arab Saudi, dilaporkan tertarik untuk merekrutnya. ESPN melaporkan, bahwa Onana sudah menyadari situasi ini, namun sang kiper tetap menegaskan bahwa ia tidak berniat meninggalkan Old Trafford. Meski begitu, laporan tersebut juga menyebutkan, bahwa Onana tidak menutup kemungkinan untuk hengkang dari Manchester United. Namun ia hanya akan melakukannya, jika Ruben Amorim memutuskan untuk mengusirnya dari skuad. Jika sang manajer menyatakan bahwa ia tidak lagi dibutuhkan di tim, Onana kabarnya siap untuk mengemas barang-barangnya, dan mencari klub baru pada bursa transfer musim panas mendatang.
Arsenal dilaporkan sudah lama tertarik untuk merekrut gelandang timnas Spanyol, Zubimendi. Sebelumnya, Zubimendi sempat menolak tawaran dari Liverpool musim lalu, namun kini ia memilih untuk bergabung dengan Arsenal. Meskipun sempat terdengar kabar bahwa Real Madrid juga ingin merekrutnya, Arsenal tampaknya berhasil memenangkan persaingan tersebut. Kehadiran Zubimendi dianggap sebagai bagian dari proyek jangka panjang Mikel Arteta. Gelandang bertahan ini diharapkan bisa menjadi pengganti yang ideal untuk Partey dan Jorginho yang diperkirakan akan meninggalkan klub. Arteta sendiri tampaknya puas dengan proses perekrutan pemain musim panas ini, dengan mengatakan, "Kami akan fokus pada hal-hal yang harus terus kami lakukan." Igor Tudor memulai babak baru kepelatihannya di Juventus dengan perasaan puas setelah timnya meraih kemenangan perdana. Seperti yang sudah diketahui, Juventus berhasil menang tipis 1-0 atas Genoa. Namun, meski ada kegembiraan tersebut, performa Toon Koopmeiners menjadi perhatian utama. Gelandang asal Belanda itu kembali gagal tampil memuaskan, dan bahkan mendapatkan cemoohan dari sebagian pendukung Juventus ketika ia ditarik keluar. Tudor secara terbuka mengakui bahwa pemainnya sedang mengalami masa sulit. Meskipun begitu, ia menegaskan bahwa ia akan terus mendukung Koopmeiners untuk bangkit. "Saya setuju bahwa ini bukan momen terbaik baginya, itu jelas," ujar Tudor dalam konferensi pers. Dia sudah membuktikan dirinya sebagai pemain yang tangguh selama bertahun-tahun. Jadi, satu-satunya cara untuk mengatasi ini adalah dengan kerja keras, baik secara fisik maupun mental. Real Madrid meraih kemenangan dramatis atas Leganes dalam lanjutan La Liga, dengan Kylian Mbappe tampil sebagai bintang setelah mencetak 2 gol penting. Gol-gol tersebut semakin mendekatkan Mbappe dengan Robert Lewandowski dalam perebutan gelar pencetak gol terbanyak La Liga. Mbappe kini telah mencetak 22 gol, hanya terpaut 1 gol dari Lewandowski, yang mengoleksi 23 gol. Persaingan ini semakin seru menjelang akhir musim, dengan Lewandowski masih akan bermain melawan Girona, dan diharapkan tampil cemerlang. Tekanan semakin besar, karena Mbappe terus menunjukkan performa yang konsisten. Jika terus tampil tajam, Mbappe berpotensi merebut trofi Pichichi. Selain itu, penampilannya juga sangat penting bagi Real Madrid dalam perjuangan merebut gelar juara La Liga. Setiap pertandingan kini menjadi krusial bagi kedua pemain. Jude Bellingham kembali mencatatkan rekor luar biasa di La Liga dengan menambah daftar pencapaian gemilangnya bersama Real Madrid. Bellingham sendiri mencetak gol ke-12 musim ini dalam kemenangan dramatis 3-2 Madrid atas Leganes. Gol tersebut tidak hanya menjadi penentu kemenangan, tetapi juga membawa total golnya menjadi 27 dalam 51 pertandingan sejak ia bergabung dengan Real Madrid pada 2023. Angka ini mengalahkan pencapaian David Beckham dan Michael Owen di Real Madrid, yang masing-masing hanya berhasil mencetak 26 gol dalam 152 pertandingan La Liga. Bellingham dengan performa luar biasa ini berhasil melampaui catatan keduanya dalam 101 laga lebih sedikit. Sebuah pencapaian yang semakin menegaskan kualitas dan potensinya sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia. Liverpool kini menghadapi kemungkinan kehilangan Trent Alexander-Arnold yang dikabarkan akan bergabung dengan Real Madrid pada musim panas mendatang. Pemain yang telah lama menjadi bagian dari klub sejak usia 6 tahun itu akan meninggalkan kekosongan besar di lini pertahanan. Jika Liverpool berencana untuk mendatangkan pemain baru, Jeremy Frimpong bisa menjadi opsi yang menarik. Frimpong dikenal sebagai wingback yang sangat agresif dan memiliki kontribusi besar dalam serangan. Keunggulan Frimpong terletak pada kecepatan dan kemampuan dribelnya, meskipun ia lebih sering berperan sebagai wingback daripada bek kanan murni. Jika Liverpool ingin memaksimalkan potensi Frimpong, mereka mungkin perlu menyesuaikan sistem permainan. Sebagai alternatif, Pedro Porro dari Tottenham juga bisa menjadi pilihan. Statistik menunjukkan bahwa Porro memiliki kesamaan dengan Alexander-Arnold dalam hal kontribusi ofensif. Pelatih Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, menegaskan bahwa dirinya belum melakukan pembicaraan dengan pihak Real Madrid terkait kemungkinan kembali ke Santiago Bernabeu. Meskipun baru-baru ini berada di Spanyol, Alonso mengklarifikasi bahwa kunjungannya tidak ada hubungannya dengan negosiasi apapun. Alonso juga memastikan bahwa fokusnya saat ini tetap pada Leverkusen. "Saya memang berada di Spanyol minggu lalu, tetapi saya tidak berbicara dengan siapapun. Tidak ada tenggat waktu. Pikiran saya tetap sama. Saya tetap fokus pada musim ini. Saya sudah mengatakan bahwa fokus saya dan para pemain adalah pada apa yang ada di depan kami. Kami sedang berada di fase penting dan tidak ingin terjebak dalam spekulasi di luar sepak bola," ujar pelatih berusia 43 tahun tersebut. Napoli sempat menduduki posisi puncak Liga Italia, namun serangkaian hasil kurang memuaskan sejak awal Februari hingga sekarang, menghambat perjalanan tim asuhan Antonio Conte. Dalam 7 pertandingan terakhir, Napoli hanya meraih 1 kemenangan, dan sempat mengalami kekalahan berturut-turut dalam 5 laga. Akibatnya, mereka kini digeser oleh Inter, dan tertinggal 3 poin, dengan 9 pertandingan tersisa. Napoli berada di bawah tekanan untuk segera menemukan konsistensi, agar bisa meraih hasil maksimal dan tidak semakin tertinggal. Pelatih Antonio Conte memastikan, tidak ada keraguan sedikit pun dari timnya mengenai peluang juara. "Kami akan gila jika tidak percaya. Masih ada 9 pertandingan tersisa hingga akhir musim, kami hanya tertinggal 3 poin dari pemuncak. Siapa yang tidak memikirkan peluang juara?" kata Conte seperti yang dilansir oleh Football Italia.
Berdasarkan informasi dari media internasional, kontrak Cristiano Ronaldo dengan Al Nassr akan berakhir pada akhir musim ini. Hingga saat ini, belum ada pembicaraan tentang perpanjangan kontrak antara kedua pihak, meskipun klub Arab Saudi tersebut dikabarkan ingin memperpanjang kontraknya selama 1 musim lagi. Jika kontraknya tidak diperpanjang, Ronaldo akan menjadi pemain tanpa klub. Inter Miami bisa menawarkan kontrak jangka pendek, dan kesempatan untuk bermain di Piala Dunia antar klub, yang juga membuka kemungkinan bagi Ronaldo dan Lionel Messi bermain bersama. Namun, jurnalis Fabrizio Romano membantah rumor tersebut, dan menyatakan bahwa tidak ada pembicaraan antara Inter Miami dan Cristiano Ronaldo. Menurutnya, rumor mengenai kemungkinan Ronaldo dan Messi bermain bersama di Inter Miami adalah sepenuhnya tidak benar dan tidak masuk akal. Barcelona sedang mempertimbangkan untuk merekrut Yanni Reijnders dari AC Milan. Pemain asal Belanda ini dianggap sebagai pengganti yang cocok untuk Frenkie de Jong. Menurut laporan dari Vicajes, Deco telah mulai menyelidiki kemungkinan transfer tersebut, sementara pelatih Hansi Flick dikabarkan telah memberikan persetujuannya untuk mendatangkan Reijnders. AC Milan diperkirakan tidak akan melepas Reijnders dengan harga yang rendah, dan mereka kemungkinan akan mematok harga lebih dari 40 juta euro. Barcelona siap untuk mempertimbangkan harga tersebut, namun mereka harus berhati-hati dengan situasi keuangan klub. Selain itu, ada klub-klub Eropa lain yang juga tertarik merekrut Reijnders. Milan sendiri masih memandang Reijnders sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang mereka. Untuk mewujudkan transfer ini, Barcelona perlu memberikan tawaran yang sangat menarik. Real Madrid dilaporkan tertarik untuk merekrut Bruno Fernandes pada jendela transfer musim panas mendatang. Gelandang asal Portugal itu telah menunjukkan performa yang konsisten, meskipun Manchester United tengah menghadapi musim yang penuh tantangan dan kesulitan. Menurut laporan dari Daily Star, Los Blancos telah memantau perkembangan Fernandes dengan cermat dalam beberapa pekan terakhir. Klub raksasa Spanyol itu bahkan telah mengirimkan pemandu bakat mereka untuk hadir langsung di setiap pertandingan United, baik yang berlangsung di kandang maupun tandang. Meskipun Manchester United tidak berniat untuk melepas kapten mereka, situasi keuangan yang sedang dialami klub bisa saja memengaruhi keputusan mereka. United saat ini membutuhkan dana segar, dan dengan kondisi tersebut, ada kemungkinan beberapa pemain bintang mereka, termasuk Fernandes, akan dijual untuk membantu memperbaiki kondisi finansial klub. Carlo Ancelotti akan menjalani sidang di pengadilan Spanyol bulan depan, terkait tuduhan penggelapan pajak yang diduga terjadi selama periode pertama pelatihannya di Real Madrid. Ia dituduh memberikan informasi yang tidak akurat kepada otoritas pajak Spanyol, terkait pendapatannya pada tahun 2014 dan 2015. Jaksa penuntut mengklaim, bahwa Ancelotti telah merugikan negara sebesar 1 juta euro, dan menggunakan perusahaan cangkang untuk menyembunyikan penghasilannya. Sidang ini dijadwalkan pada 2 April 2025, yang bertepatan dengan periode penting bagi Madrid, dengan pertandingan besar di kompetisi domestik dan Eropa. Sidang Ancelotti akan digelar sehari setelah pertandingan semifinal Copa del Rey melawan Real Sociedad, serta hanya 6 hari sebelum pertandingan melawan Arsenal di Liga Champions. Barcelona meraih kemenangan saat menjamu Girona di Estadio Olympique Luis Companys pada pekan ke-29 La Liga. Laga Liga Spanyol antara Barcelona dan Girona berakhir dengan skor 4-1. Barcelona unggul lewat gol bunuh diri Ladislav Krejci pada menit ke-43. Girona sempat menyamakan kedudukan melalui gol Arnaud dan Juma di menit ke-53. Namun, Barcelona kembali memimpin setelah Robert Lewandowski mencetak 2 gol pada menit ke-61 dan ke-77, serta 1 gol dari Ferran Torres pada menit ke-86. Dengan hasil ini, Barcelona tetap memimpin klasemen dengan selisih 3 poin dari Real Madrid. Sementara Girona tetap berada di papan tengah. Manchester City dipastikan melaju ke semifinal FA Cup 2024-2025 setelah mengalahkan Bournemouth 1-2 di babak perempat final. Bournemouth sempat unggul melalui gol Evan Nilsson, namun Manchester City berhasil membalikan keadaan dengan gol dari Erling Haaland dan Omar Marmoush di babak kedua. Dengan kemenangan ini, The Citizens memastikan tempat mereka di semifinal, di mana mereka akan bertemu dengan Nottingham Forest yang sudah terlebih dahulu lolos. Inter Milan berhasil meraih kemenangan pada Giornata 30 Serie A 2024-2025. Menghadapi Udinese di San Siro, Nerazzurri menang dengan skor 2-1. Marco Arnautovic dan Davide Fratesi menjadi pencetak gol kemenangan Inter Milan di babak pertama. Sementara itu, Udinese hanya mampu memperkecil kekalahan lewat gol Omar Solet di babak kedua. Dengan tambahan 3 poin ini, Inter Milan tetap kokoh di puncak klasemen Serie A dengan 67 poin. Sedangkan Udinese tertahan di posisi 10 dengan 40 poin. Napoli berhasil mengalahkan AC Milan dalam pertandingan pekan ke-30 Serie A 2024-2025 yang digelar di Stadio Diego Armando Maradona. Pertandingan ini berjalan dengan sengit dan penuh drama, termasuk momen kegagalan penalti Santiago Jimenez. Gol untuk Napoli dicetak oleh Matteo Politano dan Romelu Lukaku. Sementara gol Milan disarankan oleh Luka Jovic. Dengan hasil ini, Napoli mengumpulkan 64 poin dan tetap berada di posisi kedua klasemen sementara Liga Italia. Sementara Milan berada di peringkat 9 dengan 47 poin.